Oke Bang, pastinya kan Abang tahu baru-baru ini belakangan ini pemerintah sedang inilah sempat kacau balau kisruh ya kan, dengan adanya demo dan semuanya, dan akhirnya terjadilah beberapa reshuffle menteri. Kemarin sempat dirubah dan katanya akan ada lagi reshuffle besar-besaran menteri dari kabinet merah putih ini. Mungkin Abang menanggapi seperti apa, kan banyak banget pro dan kontra terhadap kabinet merah putihnya Pak Prabowo ini. Menurut saya, langkah yang diambil oleh Presiden, karena itu selain hak prerogatifnya dia, tetapi langkah yang diambil oleh Presiden sangat tepat. Kenapa saya bilang sangat tepat? Karena kita lihat kejadian demo besar-besaran dan akhirnya berakhir dengan anarkis. Ini menunjukkan kinerja para pesuruhnya Presiden, ya, pegawai-pegawainya, semuanya. Presiden melihat bahwa ini banyak menteri-menteri yang kerja nggak becus, sehingga dia mengambil langkah itu, dan saya pikir langkah itu langkah yang tepat. Bahkan saya mau lebih ekstrimnya lagi, kalau jujur aja nih, kalau saya jadi Kapolri dan Panglima TNI, saya mengundurkan diri. Tanpa direshuffle saya mengundurkan diri. Kenapa? Karena ini mereka ini sudah gagal total. Bayangkan aja seorang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan rumahnya bisa dijarah. Orang itu tidak masuk akal manusia. Ini mau hidup bernegara seperti apa kita kalau modelnya kayak begitu? Bang, ketika Pak Prabowo tegas sikap korupsi dan segala macamnya, dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin cukup baik, tapi justru menteri ini naikin pajak, yang ini begini, yang ini begini. Justru kan kabinet merah putih yang dipilih sama Pak Prabowo itu menghancurkan kinerjanya Presiden. Nah, Pak Prabowo ini orang strategis, orang strategi. Jadi strateginya Pak Prabowo waktu pada saat mulai begitu beliau jadi presiden, kan ada usulan dari sini, ya mungkin politik balas jasa, ada titipan ini segala macam. Oke, kalau kamu titipin satu ini, saya terima. Dia jadikan semuanya itu, oke, kamu menteri ini, tapi dia wait and see. Jadi dia sedang memancing. Oke, kamu masuk, silakan kamu ini. Dia mancing mereka. Dari mana dia mancing? Dia bikin efisiensi anggaran. Ketika dia buat efisiensi anggaran, di situ kan menteri kepanasan nih. Ini kurang, akhirnya gue kurang cuan nih. Saya harus melalui ini, saya pakai. Dia mulailah pegawai-pegawainya, orang-orangnya. Jadi setiap menteri kan pasti dia aja germonya, ya kan? Gerbong-gerbongnya disuruh main lah, ya kan? Di situlah Pak Prabowo lihat, kamu ini bisa bekerja atau tidak. Jadi dipancing, masuk mereka dalam perangkap. Waktu saya efisiensi anggaran, ini semua rasa kering ini. Wah, gue jadi menteri kering semua nih. Ini harus bagaimana caranya mencautakan. Ini peluang untuk mereka berkorupsi di situ. Berarti bukan dibilang Pak Prabowo lemah ya Bang, atau dia aja, tapi ini adalah cara ya. Pak Prabowo itu susah ditebak. Jadi langkah dia itu susah ditebak. Inilah cara dia, strategi dia memancing di dalam kabinet. Itu kalau saya istilahkan itu Pak Prabowo ini sedang memancing di dalam kabinet. Berarti dengan reshuffle besar-besaran ini Bang setuju ya Bang ya? Setuju sekali. Karena orang-orang ini kalau nggak diamputasi, Pak Prabowo yang hancur sendiri. Ya. Tapi Bang, banyak sekali kan yang mengatakan ketika kemarin terjadinya kerusuhan dan banyak sekali komen-komen netizen yang mengatakan ini Pak Prabowo terlalu, ada yang beberapa oknum lah mungkin nyetir presiden ya kan, dari pihak mana kayak ada dua matahari Bang. Iya, ada dua matahari seperti apa sih mungkin, dan Pak Prabowo juga merasa tidak enak berhutang budi, jadi tidak bisa bergerak. Menurut Abang gimana? Kalau menurut saya itu pandangan yang keliru. Kalau ada dua matahari di sini, kita lihat Reza Khalid nggak jadi tersangka. Orang ini tidak pernah loh, dari mulai zamannya Presiden Soeharto sampai hari ini tidak tersentuh. Tapi per hari ini dijadikan tersangka. Setelah Pak Prabowo jadi presiden, dia jadi tersangka. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi jangan kita bilang ada dua matahari, ada tiga matahari, nggak ada.
Di Indonesia ini cuma satu presiden, nggak ada matahari-matahari yang lain, tidak ada presiden-presiden yang lain. Kan begitu. Jadi kita lihat koruptor-koruptor, iya kan? Pak Prabowo baru 7 bulan loh, apa 8 bulan loh. Katakanlah 10 bulan lah. Baru 10 bulan sudah 80 tersangka. Kasus-kasus besar semua yang jadi tersangka. Jadi kita perlu mengapresiasi kinerjanya presiden dan wakil presiden dalam 10 bulan ini. Tadi kalau ada anggapan ada 2 matahari, ada 3 matahari. Kalau ada 2 matahari, pertama saya kasih tahu ya, Budi Gunawan tidak diganti, ya, Budi Ari tidak diganti, Menteri Keuangan tidak diganti, walaupun isunya dia mengundurkan diri, kan gitu. Tadi terus Menteri Olahraga, sebentar lagi ada susulan lagi gelombang reshuffle yang besar lagi. Banyak juga yang akan digeser dan diganti dengan wajah-wajah baru yang lebih mampu bekerja dibandingkan menteri-menteri yang sekarang. Kan Pak Prabowo punya penilaian tersendiri terhadap menteri-menteri ini. Dengan di reshuffle ini kan itu sebenarnya seleksi alam ya Bang, bahwa ya sudah kemarin saya terima kinerjamu nggak baik, kita ganti ya kan. Betul. Pak Prabowo mengganti dengan yang pasti mengganti dengan yang terbaik pastinya. Ya. Tapi di sini kan justru ketika yang di sisi ini akan menjadi musuh besar nanti ya Pak. Yang abang tahu nih abang cukup dekat nih, langkah seperti apa sih yang taktisnya Pak Prabowo untuk Indonesia ini Bang? Pak Prabowo itu sekali lagi beliau itu kan mau kepada menuju Indonesia emas. Untuk menuju Indonesia emas harus cari orang-orang yang bersih, orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang berintegritas, sehingga dia cari menteri-menteri yang betul-betul mau bekerja untuk masyarakat. Jadi dia sudah punya hitungannya sendiri, dia sudah punya strategi sendiri yang sudah diatur oleh dia untuk membawa Indonesia ini kepada Indonesia emas, yang mana masyarakatnya masyarakat yang berkeadilan, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang makmur. Oke, berarti dalam artian di sini memang lagi pelan, ini kan masih sumur jagung ya Bang ya sekali lagi ya, belum ada apa-apanya. Tapi kalau abang lihat sendiri dari yang Pak Prabowo langkah step itu sudah perfect belum Bang? Sudah sempurna belum? Ya, nah, kalau bilang sempurna, cuma Tuhan aja yang sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Tetapi untuk menuju kepada kesempurnaan itu, kan ada langkah-langkah yang harus diambil. Ada juga harga yang harus dibayar. Kan begitu. Ya harga yang dibayar itu apa? Ya mungkin ada kekecewaan dari menteri-menteri ini karena diganti. Sakit hati lah, apa segala macam. Bisa saja begitu dia keluar terus dia buat lagi provokasi dan sebagainya. Padahal kalau kita bilang bahwa kita ini merah putih, kalau kita ini negarawan, ya legowo aja, karena presiden punya penilaian tersendiri terhadap diri kita. Kalau dia menganggap kita nggak mampu, kenapa dia harus pertahankan, kan begitu. Terakhir Bang, dari sudut pandang abang sendiri, dengan kinerja, dengan apa yang sudah Pak Prabowo lakukan, kinerja kemarin dengan kisruhnya, reshuffle segala macam, mampukah Indonesia lebih baik ke depannya? Di tangan Pak Prabowo saya yakin iya, karena Pak Prabowo ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ingat ya, Menko Polkam, Menko ini dia adalah orang yang ikut memecat Pak Prabowo, menandatangani untuk pemecatan Pak Prabowo. Tapi hari ini diangkat jadi menteri. Orang ini orang murah hati, pemaaf, orang yang mau mengampuni. Dan ketika dia lakukan langkah itu sesuatu hal yang kita harus mengapresiasi. Dalam hal ini dia bukan melihat dari sisi dia tidak mendendam, tapi dia lihat dari dia seorang negarawan. Benar-benar Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Kenapa? Kalau dia mau sakit hati, ini orang yang mecat saya, ngapain saya angkat dia jadi menteri? Tetapi karena seorang negarawan dianggap bahwa ini bisa mampu untuk bekerja, untuk memperbaiki bangsa ini, dia lupakan masa lalu dia. Masa lalunya dia lupakan.
oke, kamu bisa kerja, ya saya lantik kamu jadi menteri, bantu saya untuk kerja. Mari sama-sama kita bangun bangsa ini. Dan saya yakin 1.000.000% di tangan Pak Prabowo, Indonesia akan lebih baik ke depan. Oke, terima kasih Bang.